Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maharani. Saya akan menjelaskan salah satu materi pada fisika modern. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi efek Compton. Jadi, efek Compton itu apa? Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Pada tahun 1932, efek Compton ini diungkapkan oleh ilmuwan yang bernama Arthur Holly Compton melalui eksperimennya. Saat itu, dia melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan kalau setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar berikut. Pada percobaan ini, kita bisa melihat kalau panjang gelombang foton datang lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian tersebut merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur sama. Di sini, Compton beranggapan kalau foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Bentuk materi itulah yang bisa menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut. Karena foton mengalami momentum, berlakulah hukum kekekalan momentum. Compton melakukan eksperimen penembakan sinar X terhadap bahan. Akibatnya terjadi hamburan. Nah, hamburan apa itu? Jadi, ketika gelombang datang mengenai suatu material, maka akan terjadi hamburan antara elektron pada material tersebut dengan gelombang cahaya pada sinar X tadi. Dikatakan terjadi hamburan, berarti elektron tersebut membentuk sudut dan gelombang cahaya yang terhambur juga membentuk sudut. Maka dikatakan terjadi hamburan. Menurut teori gelombang elektromagnetik, intensitas cahaya terhambur bergantung pada sudut hamburan dan tidak bergantung pada panjang gelombang datang. Tetapi, eksperimen Compton memperlihatkan beberapa fakta berikut. Jadi, ini beberapa fakta yang ditemukan Compton dalam eksperimennya. Yang pertama, bahwa radiasi terdiri dari dua panjang gelombang. Seperti tadi yang telah disebutkan, ada gelombang yang datang dan ada yang terhambur. Lalu yang kedua, panjang gelombang hambur lebih besar daripada panjang gelombang datang. Di sini, Compton beranggapan kalau foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik dalam bentuk materi. Bentuk materi itulah yang bisa menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut menjadi lebih besar dikarenakan foton mengalami momentum, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum. Dan yang ketiga, panjang gelombang hambur bergantung pada sudut hambur. Kalau sudutnya berbeda, maka panjang gelombangnya juga berbeda. Setelah melihat fenomena-fenomena eksperimen tersebut, maka Compton memberikan usul yang berani. Usul yang pertama adalah Compton tetap menggunakan konsep kuanta energi bahwa gelombang cahaya pada sinar X tadi terpaketkan dalam bentuk paket-paket energi yang energinya diskrip dan disebut foton dalam bentuk kuanta-kuanta energi. Dan foton itu ternyata menurut Compton adalah bahwa foton itu mempunyai momentum seperti partikel. Jadi, paket-paket energi dari gelombang cahaya sinar X tadi itu mempunyai momentum seperti partikel. Dan yang kedua, bahwa proses hamburan tadi yang sebenarnya terjadi adalah proses tumbukan elastis antara foton dan elektron. Ini merupakan akibat kalau foton memiliki momentum, maka akan terjadi tumbukan. Usulan Compton ini dikatakan usulan yang berani karena mengaitkan partikel dan energi. Pertumbukan foton dan elektron tadi menunjukkan adanya perpindahan momentum, sehingga di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Berdasarkan dari teori relativitas Einstein, Compton menurunkan momentum foton yang dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan Hp per C sama dengan H per lambda. Di sini, P adalah momentum foton, H adalah konstanta Planck, V adalah frekuensi, C adalah kecepatan cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang.
Dengan menerapkan hukum kekekalan energi dan momentum pada tumbukan ini, Compton menemukan bahwa pergeseran panjang gelombang cahaya memenuhi persamaan delta lambda sama dengan lambda aksen minus lambda sama dengan H per ME kali C dikali 1 minus cos theta. Di sini, delta lambda adalah pergeseran panjang gelombang. Lambda aksen adalah panjang gelombang foton hambur, lambda adalah panjang gelombang foton awal. ME adalah massa elektron dan theta adalah sudut hamburan. H per ME kali C di sini disebut sebagai panjang gelombang Compton. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.